Bismillahirrahmanirrahim. Syair nggih. Nazm la tajlaban nggih. La tajlibanna nauman wala takuna iman illa ala zikrin wa tuhrin kamila. La ba'sa in doja'ta zawjaka lam tasir fi ghaflatin wa talamisun mutarassilah fa idzan tabahta bilailatin fatahajjada wastaghfaran lil mu'minina wa wilan Faliraq'atani minas sholati bilailatin kanzun bidaril khuldi adwa mu'anbala fastaghsiranna minal kunuz lifaqatin ta'ti alaika wala nasiba wala. Bismillahirrahmanirrahim. La tajliban ojo narik temen sapa sira nauman ing turu. Wala takunan ojo ana sapa sira kuna iman hale wong kang turu illa ala zikri kejaba ing atase eling maring Allah. Wa tuhrin dan suci kamilan hale sempurna. Lama anha dalam semangsane ngrampungake sapa al musannif al kalam ing dawuh fi bayanil awrad ing dalam nerangno pira-pira wirid. Allati rupane al-awrat min awalin nahari saking kawitane rino ila waktin naumi maring tumeka maring waktune sare bilaili ing dalem wengi syara'a moko tumandang sapa musannif fi dzikri adabihi ing dalem nutur pira-pira tata kramane lain. Setelah diterangkan wadifah-wadifah sunnah-sunnah kita diterangkan semuanya sejak mulai pagi sampai sore sampai malam. Sekarang diterangkan tentang adabnya malam hari. Faqala moko dawuh sapa musannif la tajliban ai la tatakhayyal. La tatakhayyal ojo nyekrok-nyekrokake sapa sira kabeh sapa sira. Ojo nyekrok-nyekrokake fi khusulin naumi ing dalem hasile sare tilem. Wa tatakallafahu wala tatakallafhu ngoten wala tatakallaflan ojo merdi-merdi sapa sirahu ing naum. Jangan kamu beranjak tidur bi antatana ama gambare ento amri nikmat sapa sira bitamhidil firashi gambare kentong kenikmatan sapa sira bitamhidil firashi kelawan gelar lemek an-naimati kang nyaman wala bal utruk balik ninggalo sapa sira zalika ing kono kabeh tapi tinggalkan iku semua. Waduh abot nggih turu ora oleh kepenak turu sak onoke makane pondok niku nggih wis setengah dadi separo adabe kitab iki wis sampeyan lakoni turu sak enggon ngono ya enak turu gak iso tangi ya apa meneh turu kasur kaya apa maknane iki turu sing gak enak iki ben gampang tangi kami lha sampeyan turu sing gak enak lho gak iso tangi lha terus piye turu lewek apa kloso ben gampang tangi. Wanam lan turu sapa sira idza ghalaba kan naum. Idza ghalaba ing dalem semangcane lindih ka sira apa naum turu. Sampai sudah ngantuk berat baru tidur. Nawian hale wong kang niat bi kelawan an-naum. Niat engko nek turu awake ben kok bengi iso tangi. Al-auna ing pitulung alal ibadati ngatasi ibadah bengi ben iso tangi ibadah aja dilos gak turu balas wis gak iso Allah
Wanam idza ghalabakan naumu nawiyan bil auna 'alal ibadah. Dadi nek ilmu niku niate bengi ben iso seger tangi salat jungkung. Wal ifa lan nuhoni li haqqin nafsi kedue haknya badan. Karena badan itu punya hak bagi diri kita, yaitu beristirahat. Li haqqin nafsi kedue hak badan nafsi awak manusia. Taiban ale wong kang tobat. Jadi niati ilmu ngeten iki glendang astagfirullahaladzim. Saya minta ampun ya Allah atas segala hari ini yang mungkin saya pasti banyak dosa. Min kulli zambin saking saben-saben dosa mustaghfiron. Mustaghfiron min kulli zambin saking saben-saben dosa. Mustaghfiron ale njaluk ngapura. Jaluk ngapura salimal qalbi hale wong kang nrimo atine, ayem atine. Manane salimal qalbi niku terimalah diri kalian setiap hari itu sebagai sebuah kenyataan. Ora iso sampean terus waduh dina iki aku kok misalkan iki cara wong pengusaha, waduh kok tenderku kok breset iki piye, waduh aku meeting dengan customer gak bisa deal ini bagaimana. Ya sudah itu kejarlah itu waktu siang hari, malam hari wis gak ono urusan, sesuk dipikir sesuk. Karena apa yang kita jalani di hari siang itu, yaitulah pemberian yang kita harus syukuri dan nikmati. Mungkin ada kita kekurangan daripada langkah-langkah kita, mungkin ada daripada kekurang cermatan dalam kita melakukan upaya-upaya atau pemberkasan dan sebagainya. Sebagai bahan introspeksi penting, perlu, harus supaya kita memacu daripada hari esok dengan langkah yang lebih jitu dan pasti, lebih strategis. Tapi setelah kita introspeksi, muhasabah, selanjutnya pasrahkan hasil, terimalah itu kepada hati kita dan pasrahkan untuk selanjutnya kepada Allah. Sehingga kita menjadi qalbun qanu', hati yang penuh qanaah, penuh ridho. Sampean misalkan santri, dino iki lapo ae, gak ono misalkan aktivitasnya ngajine kurang temenanan, jamaah kurang tepat waktu, atau kurang apa, ya pada waktu malam hari diterima keadaan itu dengan lapang dada sebagai sebuah fakta. Mungkin saya kurang antisipasi, mungkin cara bahas kalau wingi ya mungkin pangananku kakean segoku sehingga keluarkan sigo angel tangi lah. Hal seperti itu kita muhasabah terus. Tapi selanjutnya apa yang kita capai hari itu kita ridhoi, kita syukuri kepada Allah. Adapun besok hari kita tetap canangkan supaya lebih baik. Ada sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa niku? Mangkana yaumu napa iki? Khairun min amsihi fahuwa rabih. Al-hadis kawan. Sapa wonge kok hari itu lebih baik daripada hari
kemarin, maka orang itu beruntung, artinya sukses, artinya bejo. Tapi kalau mangkana yaumus sawaan atau mustawiyan biamsihi fawana apa ya? Rugi nopo? Adapun kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu termasuk rugi. Kenapa kok walagus iso bertahan? Alhamdulillah. Itu kan berarti sudah bagus. Iya, tapi kalau secara hitung-hitungan bisnis rugi. Betapa tidak? Karena modal yang kita keluarkan hari ini pasti lebih banyak daripada hari kemarin. Kenapa? Karena hari ini yang kita lakukan, kita jalani, pasti kualitasnya berbeda dengan hari kemarin secara modal kapitalnya. Mergo hari kemarin kita punya pengalaman hidup baru terbatas hari sebelumnya. Amin. Sementara hari saat ini kita punya pengalaman hidup selain hari-hari lusa sebelumnya juga hari kemarin. Jadi kapasitas perform kita sebenarnya lebih baik daripada hari kemarin. Tapi kok hasilnya sama, berarti ibarat modal sama, untung sama, berarti hasil. Tapi kalau modal yang dikeluarkan lebih banyak tapi untungnya sama, berarti rugi. Kita betul. Nah, itu harus kita baik. Modal yang paling utama apa, Gus? Alah gak lapo-lapo, Gus. Duh. Justru modal yang paling utama dari kita itu adalah amal soleh. Itu apa? Usia, umur kita paling tidak saat hari ini dengan hari kemarin sudah beda. Kemarin misalkan zaman umur 12 atau 14 tahun. Kemarin, sekarang sudah 14 tambah 1 hari. 1 hari itu sudah pengalaman yang beda. Itu yang modal yang dikeluarkan oleh sampean. Karena umur itu bukan bertambah tapi berkurang. Jatahnya misalkan uang umur 70 sudah 60 kita nggak tahu, tapi kita sudah ketatet jatahnya sampean itu umur 40 tahun wis ono. Misalkan jatahnya standar umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku 63 tahun, 60 tahun lah. Sekarang umur 15 tahun, berarti tinggal 40-an, 45 lah sekitar kalau 60 tahun. Maka modal sampean 45 tahun itu sudah berkurang 1 hari. Terus tambah sampean 1 hari, tambah berkurang 1 hari modal umurnya. Modal yang dilakukan untuk aktivitas amal soleh itu sudah berkurang 1 hari. Hanya kalau siapa saja hari ini sama dengan hari kemarin, itu termasuk orang yang rugi. Coro hitung-hitungannya kan apa namanya cara hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah terus nek seumpama hari ini lebih buruk Gus daripada hari kemarin, bagaimana? Itu dalam hadis disebutkan sebagai orang yang celaka. Untuk bilang mitalik. Ini memiliki hari ini ya harus lebih baik daripada hari kemarin. Begitu harus dipelajari. Nah, mungkin bahas kita bagaimana malam ini mereka disebutnya carane piye ae dhewe sesuk luwih apik piye, dimulai dari kualitas malam harinya. Kualitas malam harinya dimulai sebelum tidur. Hati yang istighfar, hati yang tobat, nerimo ridho. Berarti sebelum tidur itu adalah masa di mana kita mencanangkan untuk besok sambil mengevaluasi yang kemarin, tetapi mengevaluasi itu sebagai bahan untuk
melangkah yang besok. Tapi tidak perlu disesali atas yang telah terjadi. Kita harus ridho. Karena apapun itu adalah ikhtiar sampean, seperti itu ya harus diterima. Mana nih kudu nek pengen luwih apik ya besok kudu usahane lebih kencang, lebih kuat, lebih tekad segala macam. Jadi taiban min kulli dzambin mustaghfiran salimal qalbi aziman alal khair. Maknanya aziman alal khair itu orang yang bertekad alal khair, aziman kang nek bertekad, berniat. Niat itu kalau sudah berbarengan dengan amal, kalau rencana itu namanya azam. Aziman orang kang berencana alal khairi ing atase kebaikan li jami'il muslimin kedhe sakabehane wong Islam. Jadi setiap sampean tidur itu sama niat besok semoga saya dibangunkan oleh Allah, diberi hidup yang baru, saya akan melakukan kebaikan untuk orang muslim, untuk umat manusia. Makanya jadi begitu sampean tangi turu iku ono hadaf itu ono tujuannya itu ada karena sudah termemorikan sebelum tidur. Kalau nggak ono rencana tangi terus bola apa akhirnya bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi loh. Saya nggak ada rencana sampean kan yo. Ya enggak? Tidur lagi. Sama lagu di sini niku. Mbah Surip lho. Mbah Surip bangun tidur lagi viral sampean. Sopo sih? Gak ada viral nom. Jadi karena itu nggak ada rencana. Aku saya besok apa lapo. Wah. Nafi'anil khair. Azimanil khair ala jamil muslimin. Aku kudu manfaat bareng. Tidur aku, wah, gak ada tugas secara spesifik. Saya gak ada tugas hari ini yang secara spesifik. Opo ae lah, tak tandangani lho. Begitu. Wah, kamar kotor, tak cekelane sapune. Duduk piketku. Lho aku kan urusan mosok koncone sampean gak Cak, duduk pikete sampean dilarang. Mosok ana ngene iku. Malah koncone sing piket monggo kan gitu. Iya kan? Sama dia ngoten. Waktu dicegat dari kancane sing jual piket. Loh, saya itu bukan jadwal saya, tapi saya sudah berencana berbuat kebaikan. Loh. Jadi sing jual piket. Loh, saya juga punya rencana berbuat kebaikan. Sementara yang tanggung jawab saya. Loh, akhirnya berebutan amal baik. Akhirnya kamar resi. Sing seneng sapa? Sampeyan kabeh. Kalau ada orang itu punya hasrat atau azam daripada urip iku aku lapo kudu manfaat. Nah kan niku. Lah malam itu harus direkam dalam memori saya besok ya Allah bangunkan saya dan saya niat hidup untuk bermanfaat. Lagi subuh. Jadi menjadi pribadi yang ingin selalu positif. Ini wala takun. Jadi itu tujuannya untuk besoknya itu. Wala takunan ojo ora wajo ana sapa sira iku nak iman wong kang turu illa ala zikrillah kejaba kelawan utawa ing atase netepi zikir marang Allah. Janganlah kalian tidur kecuali dalam keadaan ingat kepada Allah. Biantakula gambar itu ngucap sapa sira bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa Allahumma inni amsaktu nafsi faghfir laha warhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadakal sholihin Allahumma inni wajjahtu wajhiya ilaika wa wada'tu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa raghbah
rahbatan wa rahbatan ilaika la malja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Allahumma kini azabaka yauma tab'asu ibadak. Niki doa sing panjang lebar niki. Minimal paling boten duane Kanjeng Nabi, Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Minimal iku wis. Akal syek ya Allah, dengan izinmu, dengan takdirmu, dengan ridhomu, dengan kuasamu, dengan kehendakmu. Ya Allah, ahya, saya hidup, dan dengan ridhomu dan dengan amut saya mati. Allahumma ya Allah. Biantakula gambare ngucap sapa sira bismika Allahumma ya Allah kelawan asmanipun panjenengan. Ya Allah wadoktu nilaiake ingsun jambi ing geger ingsun atau lambung ingsun. Dengan namamu ya Allah saya letakkan diriku ini ya Allah, tubuhku ini ya Allah, wabika lan kelawan panjenengan arfa'u angkat sing ingsun. Besok pun saya setelah tubuhku ini saya sandarkan ke bumi, ke pembaringan, saya angkat untuk saya melangkah hari dengan penuh pasti. Allahumma dukus Allah inni amsaktu nafsi. Sedene ingsun in amsakta nafsi. Lamun ngeker panjenengan nafsi ing nyawa ingsun. Ya Allah kalau memang nyawaku ini kau tahan, tidak kau kembalikan ke dalam jasadku, maknanya mati tak terus Faufir mugi ngapura panjenengan laha maring nafsi. Warham lan mugi ngrahmati panjenengan ha ing nafsi. Wa in arsaltaha lan lamun ngecolake panjenengan ha ing nafsi. Kalau engkau lepas kembali ya Allah jiwaku ini ya Allah, fakhfadha mugi jogo panjenengan ha ing nafsi, maka jagalah ya Allah ha ing nafsi bima takhfadu bi ibadika sholihin. Bima kelawan perkara takhfadu kang jogo panjenengan bihi kelawan ma ibadika ing pira-pira kawula panjenengan as-sholihin. As-sholihin kang soleh-soleh kabeh. Maka jagalah diriku ini ya Allah, jiwaku ini ya Allah, dengan penjagaan yang engkau telah menjaga para hamba-hambamu yang soleh. Allahumma ya Allah inni wajjahtu wajhiya ilaik. Gusti Allah ini sedaya ingsun wajjahtu madhepake sapa ingsun wajhiya ing wajah ingsun ilaik maring panjenengan. Wa fawwatu amri ilaik wa fawwatu lan nyalahake sapa ingsun in amri ing urusan ingsun ilaika maring panjenengan. Ya Allah sesungguhnya wajahku telah aku hadapkan wajahku ini ya Allah ilaika kepadamu ya Allah. Wa fawwatu amri ilaika dan aku pasrahkan urusanku kepadamu ya Allah. Nah, ini kita harus ada komitmen untuk menerima diri apa adanya. Mergo nek wong iku gak duwe rasa nrimo apa adanya, iso-iso sing mlebu duduk sebuah ikhtiar untuk menjadi lebih baik, tapi yang masuk adalah karena halusnya masalah, karena sangat lembutnya masalah, yang masuk adalah setan menjadikan manusia itu menjadi semakin bukan semakin bertekad baik, malah semakin terperosok di dalam kobangan penyesalan yang tidak ada ujung pangkal. Menungso misalkan kita sampean kabeh duwe kesalahan, duwe dosa, iya. Kita meminta ampun atas dosa itu, iya. Kita ingin bertobat daripada dosa itu, iya. Maka selanjutnya kita harus optimis bahwasanya kita harus
atau kita bukan harus dosa syariat lah, misalkan kita hidupnya itu kurang maksimal, misalkan malas talapo, pengen ninggalkan itu semua, ada ya kita catat semuanya itu sebagai sebuah introspeksinya, muhasabahnya. Tapi selanjutnya kita wafawatu ilaika amri ya Allah, dan semua urusanku ini ya Allah saya serahkan kepadamu ya Allah. Bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Sepira oleh dhewe njaluk campur, njaluk apa pingin bener, pingin tambah apik. Tapi nek gak duwe rasa nyandarno iku mari Gusti Allah, maka yang terjadi malah menjadi hamba yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, dan akhirnya menjadi hamba yang semakin terperosok di dalam terperosok ke dalam kekecewaan yang berujung kepada tidak ridho kepada Allah. Itu yang bahaya di situ. Bahaya di situ. Di situ tidak kerasa secara halus, secara lembut setan sudah merasuk di dalam pikiran kita. Maknanya akhirnya ndak delok apa sing Gusti Allah paring arupa kenikmatan paring kita. Dan itu adalah tipu daya setan, selalu menutup kenikmatan Allah kepada diri kita, diri manusia. Auzubillah min dzalik. Wa fawattu amri ilaika, aku telah hadapkan diriku kepadamu ya Allah, serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Wa alja'tu dhahiraika, wa alja'tu lan boncongake, atau apa, menyerahkan sepenuhnya, pasrah bangkoan, boncongake sapa ingsun dhahri ing geger ingsun ilaika maring panjenengan, segala tubuhku ini ya Allah, badanku ya Allah, fisikku ya Allah, saya serah pasrah bersukan rohbatan krana wedi maring kesalahan utawa dosa, warohbatan lan krana ngarep-ngarep kesaenan. Jadi rohbah wambek rohbah itu harus seimbang. Rohbatan krana wedi maring dosa, warohbatan lan krana seneng maring kesaenan. Ilaika maring panjenengan ya Allah, saya serahkan kepadamu ya Allah. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. La malja'a, ora ono tempat mengungsi, tempat beralih, wala manja'a lan tempat keamanan, minka darimu ya Allah, maksudnya dari min itabika, min azabika, dari apa yang engkau tidak ridho ya Allah, mungkin dosa-dosa atau apa. Tidak ada tempat berlari dari apa yang engkau telah tidak ridho ya Allah, kecuali kembali kepadamu ya Allah. Illa ilaika, kecoba maring panjenengan, kecuali kembali lagi kepadamu untuk mencapai atau meminta ridho, untuk meminta ampunanmu ya Allah. Ora ono la malja'a minka wala manja'a minka illa ilaika. Ora ono terus dhewe, wah aku gelo, aku gelakno Gusti Allah. Aku tak izin aku marang Gusti Allah, aku tak ngalih itu ke Gusti Allah. Ngalih terus nang ndi? Ngalih gak ono meneh kecuali adalah kembali kepada Allah. Mungkin kepada makhluk sampean bisa. Sampean duwe kanca utawa apa wis kadung gelakno atine, aku izin lah ketemu kancaku. Aku tak gak ketemu kancaku lah. Sing si fulan iku misalkan, aku sekadung nyedrani atine misalkan, sudah mengecewakan dirinya, saya bertekad saya lari dari dia supaya tidak kecewa lagi orangnya. Maknane sampean benono warak iku sampean ngalih, wis gak kepethuk lah, daripada kok ruwet tambahan, aku kurasa bersalah misalkan gitu. Itu bisa kalau kepada sesama makhluk.
Wah, ketemu meneh pindah kota wae ben gak ketemu wong. Ternyata wong sak pindah kota pindah pedok wis pindah negara aja iso. Tapi kepada Allah tidak bisa. Justru cara kita menutupi daripada apa yang telah kita lakukan sebagai sebuah kesalahan daripada kepada Allah itu adalah kita kembali arju ilallah, kembali kepada Allah dan meminta ampunan atas apa yang lalu. Dan kemudian menatapi daripada yang ke depan. La malja'a minka wala manja'a minka illa ilaika. Kejaba maring panjenengan ya Allah. Amantu bi kitabik. Amantu iman ingsun ya Allah bi kitabika kelawan Quran panjenengan kitabipun panjenengan. Rupane Allah dirupane kitabu ka anzalta kang nurunake panjenengan. Saya telah beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika lan kelawan nabi pun panjenengan alladzi arsalta rupane nabi arsalta kang ngutus panjenengan dan telah saya beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Allahumma do Gusti Allah kini mugi ngreksa panjenengan ingsun azabaka ing azabipun panjenengan ya Allah yauma tab'asu ibadaka yauma indal dino tab'asu kang ngutus atau napa tab'asu niku bangkitake panjenengan ibadaka ing kawula kami ya Allah jagalah kami dari azabmu hari di mana engkau akan menghidupkan seluruh hamba-hambamu. Ini doa ini panjang sekali. Ini mencakup daripada semacam resolusi diri. Resolusi diri bahwasanya kita pokoknya ini kok mencakup muhasabatun nafsi, introspeksi, terus kemudian mengkurasi, mengkoreksi hari-hari kita, hari itu khususnya. Terus kemudian menerima fakta, menerima kenyataan, kemudian merencanakan untuk besok dan memasrahkan selanjutnya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan meminta dijaga daripada siksa yang akan datang. Termasuk hari besok kita meminta daripada penjagaan yang Allah berikan, penjagaan itu kepada hamba-hambanya yang soleh. Nah ini resolusi diri setiap hari kita coba sampean kalau coba dijalani. Wah, gak usah suwe, 60 dino jelas dadi wali. Waru ya karena kaji Nabi akal sek minimal bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya hidup dan mati hanya kepadamu ya Allah. Nah, saya hidup dan saya mati itu kehidupanku dan kematianku itu adalah ya maknanya ya mencakup peluang, rencana, koreksi, introspeksi, inovasi sak terus ini wow. Muhasabah didetailkan oleh Syekh sinten niki Sayyid Abu Bakar Al-Masyhur bi Sayyid Bakri Al-Makki. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa lan ngriwayatake sapa Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ini wali masyhur niki, Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Radhiyallahu anhu bisnadi kalam sanati Syekh Ma'ruf Al-Karhi an Umar bin Dinar saking an Amr bin Dinar saking tabi'in jeneng Amr bin Dinar an Ibnu Abbas saking Sayyidina Abdullah bin Abbas. Berarti Amr bin Dinar itu tabi'in, Syekh Ma'ruf Al-Karhi tabi'in. Radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allah anhum saking sekabehane. Qala man qala inda manamihi Allahumma la ta'ummana makrakah. Dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi riwayat hadis saking Sayyidina Abdullah bin Abbas
Man utawi saben qala ngucap sapa man inda manami ing dalem semangsane turune man Allahumma du Gusti Allah la ta'ummana makroka ngoten nggih. La ta'ummana ojo ammana yu aminu. La ammana yu aminu. Amma ya ummu niki. Amma artinya mengedepankan. Berarti amma ya ummu berarti wala ta'ummu. Wala ta'umma muna dibaca fathah. Wala ta'umma lan ojo mengedepankan panjenengan na ing kita makroka ing makar panjenengan ghadabipun panjenengan. Wala tansana zikra kalan anpun nglalekake panjenengan nak kita zikra ka ing lali ing iling panjenengan. Jangan nak engkau lupakan diriku itu dari ingat kepadamu. Wala taksif anna sitraka wala taksif an pembuka panjenengan anna saking kita sitraka ing tutupin panjenengan. Jangan engkau buka diri dari diriku ini tutup-tutupmu ya Allah. Karena tutup-tutupmu inilah yang membungkus diriku sehingga engkau merahmatiku di antara sesama makhluk hamba-hambamu ya Allah. Mergawe dhewe ku nek tutupe dibuka maring Allah, padha ambek manusa dibuka gak kelambenan. Maknane aib-aib semuanya kelihatan sesama makhluk. Ana nek kita itu ditutup, ana nek kita itu disenengi wong, dilem wong, dipuji wong mergo pancen karena aib kita ditutupi ring Allah. Terus kita bagaimana Gus? Apakah kita harus belak-belakan saja, gak usah kita minta ditutupi? Gak bisa. Maknanya kita minta ditutupi diri kita dari aib kita, dari dosa kita kepada sesama makhluk itu. Maknanya kita ngerasa aib duwe izin, ngerasa nek aib nek dosa itu adalah sesuatu yang kita benci. Sehingga kita minta ditutupi. Tapi nek wong gak duwe rasa benci maring dosa, gak duwe rasa benci maring aib. Wes opo wae napa mawon Gusti sakarepe panjenengan. Wah. Manane gak duwe krasa awake dhewe ku wedi maring dosa. Benci maring dosa. Bisa jadi manusia itu berdosa, tapi dia benci terhadap dosanya. Itu lebih baik daripada dia tidak berdosa tapi dia tidak pernah benci terhadap dosa. Niku pakem niku cara ulama sedaya ngoten niku. Bisa jadi seorang misalkan berpendosa tapi dia benci dengan dosanya, itu lebih baik daripada orang yang mungkin tidak berdosa tapi dia tidak pernah benci terhadap dosa. Nauzubillah min dzalik. Lah maknanya benci terhadap dosanya berarti dia ingin ditutupi dosanya. Nggih mboten. La taksif anna sitraka. Jangan kau buka dari diriku ya Allah, tutupmu ya Allah. Karena dengan tutupmu ini aku merasa malu denganmu ya Allah sehingga engkau tutupi kesalahanku, dosa-dosaku. Kenapa kok dosane wong sing lakoni dosa tapi benci karo dosane iku kalau ditimbang lebih ringan daripada dosa orang yang tidak pernah berdosa tapi dia tidak pernah benci terhadap dosa. Kesalahan orang yang tidak pernah benci terhadap dosa. Mergo nek wong dosa tapi krasa
ngrasa kliru maring Allah, ngrasa salah maring Gusti Allah, maknane duwe rasa wedi maring Allah. Maknane tidak kemudian ngremehno Gusti Allah. Beda dengan orang mungkin dia tidak melakukan dosa itu, tapi dia tidak pernah membenci dosa tersebut. Maknanya dia bisa jadi dia meremehkan dosa tersebut walaupun dia tidak atau belum melakukan. Kalau misalkan dosa itu sesuatu yang sudah pakem misalkan dalam Al-Quran, keharomani misalkan mencuri, misalkan berzina, misalkan membunuh, maka dia bisa jadi tidak melakukan berzina misalkan, tidak mencuri, tapi dia tidak menganggap mencuri dan berzina itu sebagai sesuatu yang dosa, maka dia meremehkan dosa itu, maka akan terjatuh kepada yuhallilul haram, menghalalkan yang haram. Beda dengan orang yang berdosa, tapi kroso ya Allah kula niki keliru, ya Allah kula niki dosa, ya Allah kula nyuwun ampunten ya Allah, minta maaf ya, minta mengapura ya Allah. Maka walaupun dia berdosa tapi dia merasa dia adalah orang yang patut atau namanya orang yang bersalah di hadapan Allah, sehingga ada rasa ingin bertobat kepada Allah. Wala taj'alna minal ghafilin, wala taj'al ampun dadi akibat jenengan naik kita minal ghafilin setengah saking kang lupa ya Allah. Allah mab'asna fi ahabbas sa'ah ilaika hatta nadhkuraka fatadhakkarna wa nas'aluka fatu'tina wa nad'uka fatastajib lana wa nastaghfiruka fastaghfir lana illa ba'asallahu ta'ala ilaihi mulkan fi ahabbis sa'ah ilaihi. Allahumma ya Allah ib'as mugi ngutus panjenengan nak ing kita bangkitake panjenengan, nangekake panjenengan fi habis saat ing dalam luwih demen-demene waktu ilaika maring panjenengan. Ya Allah, bangunkan saya di waktu yang paling kau senengi, hatta nadzkuraka sehingga eling ingsun ka ing panjenengan, sehingga waktu itu saya bisa ingat kepadamu, fatadzkurana sehingga engkau ingat kepadaku ya Allah. Wa nas'aluka lan nyuwun ingsun ai fi dalika as-saat ai fi tilka sa'ah dalam waktu tadi. Wa nas'aluka fatu'tiyana mugi paring fatu'tiyana mugi paring panjenengan ing kita. Wa nad'uka lan donga ingsun ka ing panjenengan, nyuwun ingsun ka ing panjenengan fatastajib lana muga nyembatani panjenengan lana maring kita. Wa nastaghfiruka wa nastaghfiru lan ngapura sepesun ka panjenengan fataghfiru lana mongko ngapura panjenengan lan kedhi kita. Illa ba'asa kejaba ngutus sapa Allah Gusti Allah. Orang yang merutinkan tadi itu doa seperti tadi yang disampaikan Syekh Ma'ruf Al-Karhi, riwayat saking Sayyidina Abdullah bin Abbas. Illa ba'asa Allah lana, illa ba'asa kejaba ngutus sapa Allah taala ilaih maring man mulkan ing kerajaan fi habis saati ing dalam luwih waktu yang paling disenangi. Kapan itu? Ya hari kiamat. Waktu yang paling kita harapkan kita mempunyai properti adalah hari kiamat. Karena kalau hari kiamat gak punya properti terus manggon nang ndi mboten saged. Kaplingan niku gak iso napa teng hari kiamat iku nebeng mboten saged. Teng donya tasik saged, gak iso tuku kaplingan ya ngontrak gitu mboten. Ngontrak, gak iso ngontrak ya nyile, gak iso nyile ya manggon emperan apa-apa penting. Nah, maknane jek iso, gak terlalu terus kemudian ya maknane kudu urip mulya ya seneng ya alhamdulillah. Tapi sing paling ditunggu-tunggu, paling didemeni waktu nanti kita properti adalah hari kiamat. Soalnya gak ada pilihan lain kalau nggak punya properti di kaplingan di surga ya tempatnya ya naudzubillah di neraka.
mulkan fi habis sa'ad ilaik fayuqidhu mongko bangkitake panjenengan yaqadha nangekake panjenengan hu ing apa iki mulkan apa iki hu ing habis sa'at apa niki fa in qama maka lamun jumeneng wa illa lamun ora sa'udal mulku wa yab'asu ilaihi mulkan akhar fa in qama lamun bangun sapa wong fayuqidahu maka nangekake sapa Allahu ing man fayuqidahu maka nangekake sapa Allahu ing man wa illa lamun ora sa'udal mulku sa'uda moko ilang apa al mulku kerajaan iso tangi alhamdulillah oleh kerajaan namun gak iso tangi ya wis ilang kerajaan wa yab'asu ilaihi mulkan akhar wa yab'asu lan den siapake mawon ilahi maring man apa wayab asulan niapake sapa Allah ilang maring mulkan akhir ing kerajaan kang liya fa in qama moko lamun jumeneng tangi maka Allah siapkan itu kalau orang itu bangunlah dan betul-betul bangun salat lain ya itu diberikan wa illa lamun ora gak gelem tangi ya wis sauda zalikal mulku ya ilang iku mau mungkur-mungkur kerajaan faqama moko jumeneng ma'a sahibil awal ma'a sahibil moko sertane wong kang anduweni al mulku al awal kang kawitan maka kerajaan itu kembali kepada pemiliknya yang pertama fa in qama ba'da dzalika wa tastajib lahu wa illam yakun qadaballahu lahu sawaba ulaikal malaikah fa in qama jumeneng ba'da dzalika kalau kemudian disiapkan lagi kemudian dia bangun ba'da dzalika sausum kunu faqama ma'a sahibil awal wa da'alan dungo sapa man istajib lahu da'alan dungo sapa istujiba moko den sembadani wa da'alan gelem dungo sapa man istujiba moko den sembadani lan keteman wa illam yakun lam ora jumeneng kata moko nyatet sapa Allah Gusti Allah ta'ala mur Allah lahu maring man sawaba ulaikal malaikah kok ngoten nggih wa illam yakun kadaballahu lahu maring napa niki al mulku napa wa bismillahirrahmanirrahim Allahumma asna fi habbis sa'ad ilaik hatta nadhkuruna tadhkuruna wa nas'aluka fatu'tiyana wa nad'uka fastajibilana wa nastaghfiruka fastaghfiruna illa ba'sallahu lahu ilaihi mulkan fi habbis sa'ad ilaika fayuqidahu fa in qama wa illa sa'udal mulku wa yab'asu ilaihi mulkan akhar fa in qama wa illa sa'uda dhalikal mulku fa qama ashabil awwal fa in qama ba'da dhalika wa astajiba lahu fa in qama ba'da dzalika wa da'alan donga sapa wong ustujiba moko den sebetake lalu ketiman wa lam yakun lamun ora jumeneng kata pemoko nyatet sapa Allah Gusti Allah maring al mulku ngoten mawon kata pemoko nulis sapa Allah Gusti Allah maring al mulku sawaba ulaikal malaikati ing ganjarane ukur-ukur malaikat kalau enggak diambil sudah kerajaan itu diberikan kepada malaikat. Bismillahirrahmanirrahim wa istahabbu lan den adi maknane nek delok crita niki wong iku nek turu bengi mesti ada 3 kesempatan ngelilir nek delok critane Syekh Ma'ruf Al-Qur mesti ada 3 kali kesempatan ngelilir mbuh sak seliran mbuh moro-moro
Bu misalkan ke cokot nyamuk, bu misalkan kepingin teng kamar mandi, ada 3 kesempatan. Kesempatan pertama ojek kantuk kalah mbek turu nih. Beberapa waktu kemudian ono mbuh gudane apa moro koyo kepingin tangi meneh. Lilir meneh. Sampai ping 3. Ini keadaan normal. Kecuali misalkan keadaan musafir, keadaan apa yang capek banget yang memang ibaratnya walaupun dia bangun malam pun dia nggak sholat malam pun tetap tercatat sholat malam. Karena orang itu hari-harinya melakukan apa, kalau seumpama dia tidak melakukan tetapi karena ada uzur maka dia tercatat tetap ganjarannya seperti melakukan. Misalkan sampean wadifai wiridan pada subuh apa ngaji Quran sak juz misalkan. Kalau pas keadaan di pondok. Terus suatu ketika sampean musafir, gak iso nglakoni iku, tetep sampean kecatat oleh ganjaran maca Quran 1 juz. Misalkan malam itu gak bisa bangun tidur, dia tetap dicatat ganjarannya sholat malam gitu mboten. Manane walaupun dia ngelilir pun niku apik gak ngelilir ora apa-apa. Manane gak ono dikei paringi ngelilir Gusti Allah ora apa-apa. Tapi nek harine normal mesti ono kesempatan ngelilir. Bu ngimpi terus gak ono ae kesempatan ngelilir mesti. Menangan-angan iku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu ay yaqra'a 'inda an-naum ayatul kursi. Wa yustahabbu lan den sunahake ay yaqra'a yen to maca sapa wong inda an-naum ing dalem semangsane turu ayatul kursi ing ayat kursi. Sebelum tidur disunahkan baca ayat kursi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain wa amana ar-rasul sang ayat aman rasul bima unzila ilaihi rabbil alamin sak terusé ila akhir surah. Wala takunan ojo ono sapa sira iku naiman wong kang turu aidon halimane illa ala taharatin kejaba ngatas suci. Apa meneh kok dileme kok dalam keadaan taharatul suci. Qala dawu sapa ali salatu wassalam idza namal abdu ala taharatin zakiran lillah yuktab lahu musallian hatta yastayqidu wa yadkhulu fi syi'arihi. Syi'ari malakun. Dewe Kanjeng Nabi nek idana maidul saleh tulu sapa wong al abdu kawula ala taharat ing atase suci, turu dalam keadaan suci, terus dalam keadaan sebelum tidur itu iling Allah sampai keturun. Niku berarti selama dia tidur dicatat seperti orang sedang berzikir kepada Allah. Bahkan tidak itu saja, karena dia berzikir dan dalam keadaan suci maka seperti dicatat keadaan orang yang sholat. Yuktat moko den catet sapa al abad musollian hale wong kang sholat donga-donga hatta yastayqidu sehingga ngelilir. Wa yadkhulu melamu fi syi'arihi ngoten nggih. Ana alif syi'arihi napa sya'rihi. Syi'arihi. Ing dalem apa iki syi'arihi? Bungkuse wong ngoten. Jawabane wong al-abad sapa sing mlebu sapa malakun malaikat. Fa in taharraka maka lamun obah fi naumihi ing dalem turune al-abad. Fa zakara maka eling sapa al-abad Allah Gusti Allah. Dia kok ngelilir kok eling Allah. Da'a maka donga akilau maring al-abad sapa al-mul al-malakul malaikat. Wastaghfara lan njaluk ngapura sapa malaikat lahum maring al-abad. Niki adabnya kita tidur seperti ini. Wa qala alaihi salatu wassalam idza namal abdu ala taharatin araja bi ruhi la rash wa kanat turjau sadiqah
Wa illam yanam ala taharatin qasurat ruhu alal bulugh anil bulugh fatakunul manamat adghasu ahlam. Nek turu dalam keadaan suci niku nek mimpi ya sodiko. Tapi nek turu dalam keadaan enggak suci iku rohnya hanya sekitar itu saja, sehingga kalau ada mimpi itu adalah hanya sekitar bunga adghasu ahlam, bunga tidur kembang. Mereka disyaratno asyarah al-murad bit taharatul dhahir wa taharatul batin jami'an halis kabehane. Artinya suci badane saat ini atine krasa ikhlas maring Allah, atine wis njaluk sepuro maring Allah, atine krasa ridho maring Allah, atine qalbun salim tumakni sak terus mau niku. Sehingga begitu dia menghadap Allah turu kalau zikir iku kabeh selesai urusan. Fataharatul batin anil hawa wa mahabbatid dunya wal ghil wal hiqat wal hasad. Kesucian jiwa itu termasuk juga ora turu kejaba ngridokno semua kepada manusia. Artinya mungkin zaman hari itu disakiti orang, mungkin hari itu dikecewakan orang, relakan sudah, ridhoi, maafkan orang-orang itu. Yang kita disakiti saja kita memaafkan, apalagi jangan sampai kita tidur dalam keadaan membawa rasa benci kepada hasud kepada seseorang. Ini hati ini kok sejernih itu, suci jasate, hati ini sejernih itu. Kok ono mimpi berarti mimpi yang sangat sudah valid ru'ya shadiqah. Wal hiqat wal hasad wa hiya al mu'assir fi inkishaf hujabil ghaib wa qad warada man awa ila firasi la yanwidul mahadin la yahqidu ala hadin ghufur lahu ma istarab. Intaha wa anki besok diulang qala ali salatu wassalam idza namal abdu wa huwa alam shawab. Rabbi fanfa'na bi matihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wafaqana Allahul maghfirah wa ala fahmikum wa ala Muhammad.